awal ikut lomba artikel tuh dari mana tahunnya? Jadi kalau awal lomba artikel sebenarnya kita tuh memang dari psikologi, kita tuh udah dibuat grup yang memang khusus untuk ikut lomba-lomba artikel. Tapi selain artikel, kita juga ada grup untuk lomba debat. Nah, kebetulan aku nih udah dikasih, bahasanya kayak di luar pengawasan orang tua. Akhirnya mereka tuh bisa melakukan cyberbullying itu sih. Nah, sebenarnya kalau ditanya pengalaman ya, aku tuh tahu kasus cyberbullying ini urgent juga sebenarnya dari adikku. Karena kenapa? Adikku kan masih di SD ya. Dia masuk ke generasi alpha dan ternyata setelah aku lihat isi handphonenya, terutama isi WhatsApp-nya, itu tuh banyak banget hina-hinaan yang kayak Halo Sobat UPJ, ketemu lagi sama aku Iqbal di POV UPJ episode ke-10, yeay! Oke teman-teman, gak terasa ya kalian udah nemenin aku di 10 pertemuan. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan tamu narasumber kita ini mahasiswi psikologi angkatan 2021 teman-teman. Kenapa sih kita ngundang dia? Karena dia memenangkan juara 1 lomba artikel tingkat nasional teman-teman. Gak usah lama-lama lagi, kita panggil nih dia Jennifer Shalom, yeay! halo teman-teman. Oke Jennifer Shalom, apa kabar? Aku baik, puji Tuhan. Iqbal apa kabar? Alhamdulillah baik juga Shalom. Boleh dong disapa teman-temannya kali pengen kenalan sama Shalom. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Jennifer Shalom Ponto. Teman-teman bisa panggil aku Shalom. Aku mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya, jurusan Psikologi tahun 2021. Oke, Shalom nih menang juara 1 lomba artikel. Iya, betul. Gimana perasaannya Shalom? Kalau ditanya perasaan pasti seneng banget ya. Yang pertama itu aku seneng banget dan aku bangga banget sama diri aku sendiri karena aku udah berhasil mendapatkan prestasi ini. Tapi aku nggak sendirian nih. Aku sama partnerku namanya Radi. Kita sama-sama psikologi angkatan 2001. Oke. Awal ikut lomba artikel tuh dari mana tahunnya? Jadi kalau awal lomba artikel sebenarnya kita tuh memang dari psikologi, kita tuh udah dibuat grup yang memang khusus untuk ikut lomba-lomba artikel. Tapi selain artikel, kita juga ada grup untuk lomba debat. Nah, kebetulan aku nih udah dikasih tahu sama dosenku untuk gabung di artikel, akhirnya aku gabung dan terbentuk tim sama Radi. Oke. Gitu. Itu kamu yang pengen atau emang wajib nih kamu sama Radi? Sebenarnya karena memang akunya juga pengen dan memang ada kewajiban juga, jadi aku ya fine-fine aja sih gabung sama grup artikelnya psikologi. Kamu udah ada pengalaman sebelumnya? Kalau bicara tentang artikel sebenarnya aku ada pengalaman tapi dalam ini aja sih, kayak cuman di prodi aja, kayak Skyward gitu doang sih, nggak sampai ke nasional yang kayak gitu. Paham, berarti di jurusan psikologi emang udah dikasih ya dari basic-basicnya kalau misalnya buat artikel terus. Iya, betul sekali. Oke. Untuk artikelnya sendiri kamu judulnya apa? Kalau kita kemarin aku sama Radi karena memang temanya tentang optimalisasi teknologi, kita ngambilnya judulnya itu tentang PR3S, di mana pelatihan rutin siap siaga sekolah sebagai upaya pembentukan karakter di era maraknya kasus cyberbullying pada generasi alpha gitu. Oke, kenapa kamu ambilnya cyberbullying? Kenapa kita ambil cyberbullying itu kayaknya pertanyaan yang sangat menarik ya. Kenapa? Karena memang kita tuh udah riset dan memang cyberbullying ini merupakan salah satu masalah yang urgent yang perlu banget kita selesain. Karena khususnya lagi di generasi alpha. Generasi alpha itu kan kalau aku boleh cerita sedikit itu generasi yang dimana yang isinya tuh adik-adik kita tuh yang dari SD ke bawah. Nah itu generasi alpha. Mereka juga kan erat banget ya sama teknologi karena mungkin juga ada dampak dari pandeminya juga. Yang mengharuskan mereka selalu mengakses smartphone yang akhirnya mereka bahasanya kayak di luar pengawasan orang tua. Akhirnya mereka tuh bisa melakukan cyberbullying itu sih. Dan kita ngelihatnya kayak kayaknya ini harus banget diselesain karena memang yang melakukan adalah generasi alpha. Karena memang kan generasi alpha kan generasi penerus bangsa juga ya. Generasi yang memang harus membangun bangsa juga. Jadi kayak sebenarnya ini nih salah satu permasalahan yang urgent banget sih. Bener banget sih untuk cyberbullying ini. Tapi menurut Shalom sendiri, definisi cyberbullying itu apa sih? Nah, sebenarnya cyberbullying itu kan salah satu contoh dari bullying ya. Cuman bullying itu kan bisa langsung dilakukan. Kalau cyber itu biasanya lebih mengkhusus di digital platform kayak media sosial, misalnya Instagram, TikTok, dan lain-lain gitu. Oke, berarti itu bentuk
termasuk toksik juga nggak sih kalau misalnya Iya. gitu? Tapi toksiknya bukan langsung ya. Kalau langsung itu lebih ke bullying. Kalau dilakukan di misalnya melakukan komentar yang negatif, nah itu baru masuk cyberbullying. Dari cyberbullying ini atau tema yang kamu angkat, judul yang kamu angkat, itu ada nggak kaitannya sama mata kuliah psikologi? Nah, kalau itu sebenarnya ada sih, karena kita memang kan generasi alpha ya. Kita erat banget sama bagaimana sih sebenarnya generasi alpha ini berkembang, bagaimana sih cara belajar mereka. Itu sebenarnya ada di pelajaran mata kuliah psikologi sehari-hari, ada juga di teori psikologi perkembangan, ada juga perkembangan sepanjang hidup. Sebenarnya banyak banget sih yang mata kuliah yang relate sama masalah ini. Oke, pantas kamu ngambilnya untuk cyberbullying ini Iya, emang karena lagi marak-maraknya juga kan. Terus emang kamu ada pengalaman untuk cyberbullying ini? Nah, sebenarnya kalau ditanya pengalaman ya, aku tuh tahu kasus cyberbullying ini urgent juga sebenarnya dari adikku. Karena kenapa? Adikku kan masih di SD ya. Dia masuk ke generasi alpha dan ternyata setelah aku lihat isi handphonenya, terutama isi WhatsApp-nya, itu tuh banyak banget hina-hinaan yang kayak mereka tuh sebenarnya melakukan hal tersebut bukan karena mereka tuh melakukan supaya terlihat keren gitu loh, tanpa mereka sadari sebenarnya itu cyberbullying, itu sih. Jadi Mungkin ya karena kurang pengetahuan atau Iya, betul. wawasan mereka nggak tahu kalau misalnya itu cyberbullying. Mungkin kalau misalnya dari dini udah dikasih tahu tindakan dia itu cyberbullying, mungkin udah dicegah nggak sih? iya, betul banget. Nah, itu juga sebenarnya yang jadi acuan kita kenapa kita ambil PR3S, pelatihan rutin siap siaga sekolah, yang dimana memang kita akan bekerja sama dengan guru BK. Kan sebenarnya kita tuh udah lihat sebenarnya gaya belajar yang gimana sih yang disukai sama generasi alpha ini. Sebenarnya nggak cuma generasi alpha aja sih. Kayaknya kita kebanyakan suka yang visualisasi ya, karena mata kita dua, telinga kita dua gitu kan. Jadi kayak lebih suka mendengar dan melihat. Akhirnya kami memutuskan sebagai solusi dari cyberbullying ini, itulah yang tadi yang udah aku sebutkan tadi, di mana kita memiliki PR3S tadi, yang dimana kita akan bersama dengan guru BK dengan membuat satu video, Iqbal. Jadi videonya itu kami akan kemas dengan bentuk animasi yang tentu saja yang dapat diterima sama anak adik-adik generasi alpha, yang akan membahas tentang apa aja sih cyberbullying itu, jenis-jenisnya apa aja sih, sebenarnya cyberbullying itu apa aja sih. Nah, itulah yang kami harapkan dapat memberi pengetahuan kepada adik-adik generasi alpha. Tapi selain itu kita juga pengen outputnya nih. Jadi setelah kita kasih video animasi tadi, kita bakal buat istilahnya tugas lah ya. Tugas buat adik-adik sekalian buat membuat video tentang yang mereka pelajari tadi. Mungkin mereka bisa upload di Instagram, di TikTok mereka. Jadi sebenarnya kita nggak fokus sama adik-adik generasi alpha aja nih. Jadi kita juga menggunakan adik-adik generasi alpha untuk memberitahukan tentang definisi dan lain-lain sebagainya ke dunia sekitarnya gitu. Paham. Untuk pencegahannya menurut Shalom tuh kayak gimana kalau misalnya untuk cyberbullying? Sebenarnya kalau pencegahannya sih lebih sadar diri aja sih ya. Karena ya kadang-kadang orang-orang pelakunya itu nggak sadar melakukan hal tersebut. Karena memang di dunia cyberbullying itu kayaknya udah terlihat biasa gitu. Dan setiap melakukannya jadi terkesan keren gitu loh. Sebenarnya itulah pola pikir yang harus kita ubah sih. Tapi emang kalau misalnya cyberbullying kan nggak hanya merugikan pihak yang ditindas, tapi kan pelaku juga bakalan ngerasa kayak gimana gitu nggak sih? Betul banget, betul. Nah itu tuh sebenarnya apa ya? Kalau misalnya cyberbullying, kalau misalnya dibilang sadar diri, mungkin orang lain yang yang lagi ngelakuin cyberbullying, dia nggak ngerasa kalau misalnya itu cyber, itulah. itu nggak ngerasa dia bullying gitu. Betul banget, itulah makanya perlu banget edukasi, perlu banget webinar yang bahas tentang cyberbullying. Nah itu dia, tapi kan mungkin generasi kita atau ke bawah itu makin males untuk ikut webinar, seminar dan lain sebagainya. Bahkan mereka tuh atau kita sendiri mungkin ya ini sadar diri sendiri. Sadar diri aja ya. Pengennya tuh ya yang ada aja gitu, kayak betul. di sosial media dan sebagainya. Jadi ikut-ikutan semuanya, kayak gitu kan? Betul. Nah, bener banget. Nah untuk artikel ini, ada nggak sih kesulitan yang kamu alami? Sebenarnya kesulitannya agak ditutupi sama bantuan dosen ya. Jadi sebenarnya kita UPJ juga udah memberikan dukungan dengan memberikan bimbingan terutama dari dosen yang dimana kita tuh kayak setiap harinya kita akan bakal dibimbing. Ini kamu kayak misalnya kita udah buat nih rancangan-rancangannya, poin-poin yang akan kita bahas di artikel. Nanti bisa direvisi sama dosen atau dosen nambahin. Jadi kayak sulit tapi dipermudah sama kehadiran dosen gitu sih. Untuk bagi waktu antara kuliah, tugas dan juga lomba ini gimana nanti?
Sebenarnya aku kan karena memang baru pertama kali ya ikut lomba yang sebesar ini. Jadi aku sebenarnya awalnya agak kesulitan sih, tapi aku dibantu dengan aku membuat suatu jadwal gitu. Jadi misalnya jadwalnya pagi-pagi aku kuliah, habis itu aku rapat, baru malamnya biasanya aku buat si artikel ini. Oke, butuh waktu berapa lama Shalom untuk ngerjain artikel? Sebenarnya kita udah dari jauh-jauh hari banget sih. Kita sekitar 1 bulan itu udah mulai buat artikelnya. Emang deadline-nya itu 1 bulan atau emang udah ngejalaninnya itu 1 bulan? Sebenarnya memang ada deadline-nya sih kan, ada deadline-nya, tapi sebelum ada deadline-nya pun kita udah dibekali sih sama dosen-dosen tentang bagaimana cara menulis referensi, bagaimana menemukan referensi yang baik. Terus ya kita dibekali juga tentang fenomena yang ada di sekarang, terus masalah apa aja sih yang ada di sekarang, itu sih sebenarnya. Oke, berarti emang bener-bener udah disiapin ya sejak dini gitu. Keren juga sih. Dini nggak tuh? Sejak maksudnya ya dari semester 1 kan Iya, mungkin udah betul bisa banget. gitu. Kita udah Dan bisa. sekarang Shalom ini semester 4 otomatis ada bekal lah untuk nanti Iya, gitu. Apalagi kan untuk di penghargaan juara 1 tingkat nasional itu nambah ilmu juga buat Shalom, nambah pengalaman buat Shalom, apalagi nanti di dunia kerja kan bakalan ada nih mungkin job desk yang di luar kerjanya Shalom. Mungkin ini butuh banget ya kan. Iya, Oke, untuk dari Shalom sendiri ada gak nih tips and trick untuk teman-teman di rumah atau sobat UPJ yang lagi nonton POV UPJ nih? Iya, oke. Apa sih tips and trick untuk bisa jadi kayak Shalom? Mungkin sebenarnya aku tahu sih kalian bisa kayak aku sih. Nggak kayak aku aja, kayak orang-orang lah. Yang pertama sebenarnya kalau memang kita bicara tentang tips untuk artikelnya, yang pertama baca dulu temanya. Karena kadang-kadang ya kita tuh temanya apa, nulisnya apa gitu kan. Jadi yang buat kita udah kayak di backlist lah istilahnya dari panitia lombanya. Jadi yang pertama itu harus benar-benar baca temanya dulu. Kalau bisa ulang supaya kalian tuh sejalan lah intinya antara si artikel dengan temanya ini. Habis itu buatlah suatu time management yang baik. Karena kalau misalnya kalian keteteran itu pasti agak susah lah untuk buat si artikel ini. Terus jangan lupa percaya diri. Nah, menurutku percaya diri ini penting sih. Karena memang kalau kalian kurang percaya diri pun sepertinya agak kesulitan juga ya untuk buat si artikel ini. Dan jangan lupa juga bersyukur teman-teman. Itu aja sih. Oke, berarti untuk ikut lomba artikel ini sebenarnya harus ya uji diri sendiri dulu guys. Iya, betul percaya diri tadi kata Shalom bilang. Dan kita juga harus tahu nih minat kita di mana. Terus kita ternyata punya nggak nih basic di artikel ini? Mungkin kalau misalnya nggak punya basic, bisa aja kalian untuk cari-cari atau tanya-tanya sama yang udah berpengalaman. Pasti kan di sosial media juga banyak kan yang ngasih tahu tentang lomba artikel tuh kayak gimana dan sebagainya. Terus yang terakhir mungkin Shalom, ada nggak sih dukungan dari, ya kalau misalnya di UPJ kan ada dosen gitu kan. Apalagi foto kamu udah masuk kan ke sosial media. Jangan gitu dong, malu. Oke, selain itu dukungan dari orang tua mungkin atau teman-teman. Kalau dari orang tua kayaknya udah pasti ya. Karena ada dari orang tua misalnya aku lagi capek, terus kan karena aku anak rantau juga nih kebetulan kan. Jadi kalau orang tua aku biasanya bakal VC terus-menerus gitu karena mereka juga khawatir. Tapi pas aku buat artikel, aku udah bilang aku capek, akhirnya mereka juga mengerti gitu kan. Sebenarnya dengan pengertian mereka pun aku udah bersyukur ya. Karena kadang-kadang kesulitan juga mengatur emosiku yang udah capek banget tiba-tiba ditelepon, ditanyain inilah, ditanyain itulah, tapi aku bersyukur juga orang tua aku mengerti. Habis itu juga mereka selalu memberi dukungan, misalnya aku kurang percaya diri, mereka yang selalu support aku lagi sedih, mereka yang selalu hibur aku dengan caranya sih. Terus kalau buat teman-teman juga mendukung banget sih, karena kayak setiap hari kan aku interaksinya sama teman-teman ya, jadi kayak aku lebih banyak ngobrol sama teman-teman, yang akhirnya kayak bisa Syal, bisa gitu, bisa semangat gitu. Ya jadi bentuk dukungannya sangat berarti sih sama aku. Oke, keren banget Shalom. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja sih Shalom untuk podcast atau pertanyaan dari aku ke teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton dan terima kasih juga untuk Shalom nih udah hadir Terima kasih di juga, Iqbal. waktu-waktu yang mungkin lagi padat-padatnya. Aduh. Lagi sibuk banget Shalom. Oke, mungkin itu aja teman-teman dan jangan lupa saksikan lagi POV di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.